Praktisi hukum dan pengacara senior Elvan Gomez, menyebut usulan hak angket pemilu di DPR, hanya bagian dari negosiasi politik. Saya sampaikan bahwa hak angket itu bisa jadi dua motif, pertama emang bertujuan untuk menyelidiki potensi atau dugaan kecurangan pemilu, kedua hak angket itu juga patut kita duga ada potensi digunakan untuk bergaining politik partai politik, yang ada di kubu 01 maupun 03, kata Elvan Gomez, saat dihubungi Detik Fakta TV di Jakarta, Rabu malam, 6 Maret 2024. Menurut Elvan Gomez, usulan hak angket ini kemungkinan besar akan gagal karena baru 3 partai yang dengan terang-terangan mengusulkan hak angket, yakni PDIP, PKB dan PKS. Sementara 2 partai lainnya seperti Partai Nasdem dan PPP tidak ikut dalam usulan hak angket saat sidang rapat paripurna DPR RI, Selasa 5 Maret 2024. Kalau kemudian ini batal atau tidak ada hak angket, besar kemungkinan hak angket hanya digunakan sebagai alat bergaining politik oleh elit politik. Kalau batal hanya bergaining politik saja, gertak politik untuk negosiasi politik. Elvan Gomez menegaskan usulan hak angket oleh partai-partai yang kalah pada Pilpres 2024 hanyalah bagian dari permainan atau game politik. Untuk itu, permainan ini akan dihadapi oleh pihak pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Menurut Elvan, usulan hak angket yang diusulkan oleh PDIP, PKS dan PKB ini akan dihadapi sepenuhnya oleh Presiden Jokowi. Bahkan, kata Elvan, hak angket ini akan layu sebelum berkembang karena mendapat perlawanan penuh dari pihak pemerintah. Oleh sebab itu, Elvan menyarankan agar pihak-pihak yang merasa hasil pemilu 2024 curang baiknya menempuh lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi, MK, atau ke Bawaslu. Maka saluran yang bagus dan tepat untuk persoalan pemilu itu kan di Bawaslu, pidananya, sengketanya, prosesnya dan hasilnya di Mahkamah Konstitusi, kata Elvan menyarankan. Angket ini ada tsunami besar yang akan dihadapi oleh mereka-mereka yang akan mengusung angket. Karena apa? Karena angket ini sudah ada dugaan penghambatan angket ini oleh kekuatan besar, oleh oligarki dengan manfaatkan kekuatan dugaan manipolitik yang dilakukan dia. Nah ini sudah kelihatan. Pertama, sidang paripurna ini yang pertama dibuka, seharusnya anggota dewan itu hadir semua. Tetapi dari 450 anggota dewan yang hadir, hanya 126 anggota dewan yang hadir. Sidang dua. Nah, rasa tanggung jawab sebagai wakil rakyat pemegang threshold 2% itu tidak dilakukan dengan ikhlas dan tulus oleh para anggota dewan tadi yang untuk mewakili suara rakyat yang sekarang rakyat sedang membutuhkan. Terus kedua, adanya sikap penentangan dari Demokrat yang tadinya mau pembaharuan, dan Gerindra juga ada sikap yang absen yang dilakukan oleh Nasdem dan P3. Juga adanya penggantungan suara pemilu P3 oleh kekuatan politik yang P3 sampai saat ini was-was apa bisa masuk atau tidak. Juga adanya komentar teknokrat hukum yang seolah-olah hak angket ini menjadi hal yang ditakuti. Padahal secara hukum, kalau kita bicara tentang moralitas seorang yang namanya pendidik, seorang guru besar, harus berpikir tentang bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan siapapun ya, kepentingan bangsa dan negara ini. Nah, masalah ini kita masyarakat yang ingin menjalankan nggak perlu kecewa, nggak takut. Bagaimana kita memanfaatkan 120 anggota DPR ini menggunakan haknya sebagaimana diadili pasal 17B. Dan sekarang juga permohonan DPR mengajukan pemanggilan oleh MPR kepada Mahkamah Konstitusi supaya pemanggilan itu jelas jalan. Kembalikan 0,5
yang asli. Karena apa? Undang-undang Perubahan 45 telah merusak sistem hukum, moralitas berbangsa negara, dan tujuan tentang bagaimana hidup berbangsa dan tata cara berbangsa baik dari sisi ekonomi maupun sisi hukum. Jadi langkah-langkah itu yang harus dilakukan oleh masyarakat, terus melakukan desakan untuk melakukan hak angket dengan memanfaatkan potensi sosial pulang. Yang kedua, para anggota DPR yang tidak hadir segera hadir untuk tunjukkan sikap mereka. Mereka berpihak atau tidak berpihak. Kalau kita jelas kalau tidak berpihak, mereka ada sebagai pengkhianat bangsa dan negara, dan harus segera diadili karena melanggar sumpah jabatan sebagai anggota Dewan DPR. Kalau hak angket ini, seandainya hak angket ini tolak, kira-kira menurut Pak Gomes sendiri apa sih solusi apa yang kira-kira bisa dikemukakan, Pak? Jadi kalau hak angket ini tidak berjalan, menggunakan pasal 7B, yaitu anggota Dewan mengajukan kepada MPR untuk mengajukan pengajuan melalui konstitusi. Nah, itu kan diatur pasal 7B itu. Undang-Undang 45 yang perubahan ada itu. Nah, kedua, bisa juga secara konstitusi menggunakan sistem yang dilakukan pada tanggal 22 Juli tahun 66. Itu bisa digunakan. Atau digunakan juga itu peristiwa 4 Desember tahun 49 menentukan Indonesia dalam darurat, yang mana peranan TNI Polri itu menentukan sendiri, dan itu dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Apabila DPR, legislatif, eksekutif sudah tidak menggunakan fungsinya, maka sebagai alat negara, alat pertahanan negara, TNI Polri berhak untuk melakukan Indonesia darurat. Baik, pesan terakhir, Pak. Pesan saya terakhir bahwa ini bukannya persoalannya suka dan tidak suka, tapi ini persoalan kebangsaan. Ya, harusnya semua sadar. Jadi mempunyai nilai moral. Ini ke depan. Ini soalnya ini masalah akan runtuhnya kekuatan negara kesatuan Indonesia yang diacak-acak oleh kekuatan oligarki asing, oleh oligarki dalam negeri yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Jadi demi keselamatan bangsa dan negara. Baik, makasih Pak Gomes.